Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak ibu semua? Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah agar bisa belajar dengan semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu matematika tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Ayo anak ibu masih ingat jenis-jenis pecahan yang sudah kita pelajari, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sekarang kita masuk pelajaran kita yang pertama, yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan beberapa pecahan yang berbeda bentuk, kita ubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Contoh yang pertama, urutkan pecahan 3/8, 37%, 0,35, 0,7 mulai dari yang terkecil. Ayo perhatikan di sini anak ibu, ada berapa jenis pecahan? Yaitu ada 3 jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua berbentuk persen, yang ketiga pecahan berbentuk desimal. Karena pecahan ini banyak yang berbentuk pecahan desimal, maka sebaiknya kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal. 3/8 merupakan pecahan biasa, kita ubah ke bentuk desimal. Ayo anak ibu masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal? Yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. 3/8. 8 hanya bisa kita kalikan dengan 125 untuk menjadikannya 1000. Ingat anak ibu, kalau penyebutnya kita kalikan dengan 125, maka pembilangnya pun harus kita kalikan dengan 125. Sehingga 3 kali 125 sama dengan 375, 8 kali 125 sama dengan 1000, sama dengan 375 per 1000 sama dengan 0,375, karena per 1000 3 angka di belakang koma. Yang kedua berbentuk persen. Untuk mengubah pecahan berbentuk persen menjadi pecahan desimal, kita jadikan pecahannya per 100. Sehingga 37% sama dengan 37 per 100 sama dengan 0,37. Karena per 100 2 angka di belakang koma. 0,35 dan 0,7 itu sudah jelas di soal. Nah, kalau semuanya sudah kita ubah ke bentuk desimal, maka urutkanlah mulai dari yang terkecil. Ingat anak ibu, yang kita tulis adalah bentuk awalnya, bukan hasil yang sudah kita ubah. Coba perhatikan di sini, bentuk awal dan bentuk yang sudah diubah. Jadi urutan yang benar mulai dari yang terkecil adalah 0,35, 37%, 3/8, 0,7. Contoh yang kedua, urutkan pecahan 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75 mulai dari yang terbesar. Kalau contoh yang pertama tadi kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal, sekarang kita ubah menjadi bentuk persen. 0,4 sama dengan 4/10. Untuk menjadikannya ke bentuk persen, maka penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang bisa menghasilkan 100. 10 hanya bisa kita kalikan dengan 10 untuk menghasilkan 100. Sehingga 4 kali 10 sama dengan 40, 10 kali 10 sama dengan 100. Sehingga menjadi 40 per 100 sama dengan 40%. 1/2 adalah pecahan campuran, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, sama dengan 3/2. 2 hanya bisa kita kalikan dengan 50 untuk menghasilkannya 100. Maka 3 kali 50 sama dengan 150. 2 kali 50 sama dengan 100. Sama dengan 150 per 100 sama dengan 150%. 25% sama dengan 25%. 4/5. 5 hanya bisa kita kalikan dengan 20 untuk menghasilkannya 100. Sehingga 4 kali 20 sama dengan 80, 5 kali 20 sama dengan 100, sama dengan 80%. 1,75 sama dengan 175 per 100. Karena 2 angka di belakang koma sudah merupakan pecahan per 100, sama dengan 175%.
Kalau semua sudah kita ubah ke bentuk persen, maka sekarang kita urutkan mulai dari yang terbesar. Coba perhatikan kembali di sini anak ibu, bentuk awal dan bentuk yang sudah kita ubah. Jadi urutan yang benar adalah mulai dari yang terbesar 1,75, 11 per 2, 4 per 5, 0,4, 25%. Sekarang kita masuk pelajaran kita yang kedua, yaitu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas yang diberikan. Coba perhatikan contoh yang pertama. Andi memiliki 35 kelereng. Karena Ari tidak memiliki kelereng, ia memberikan 2/7 bagian dari kelerengnya kepada Ari agar bisa bermain bersama. Berapa butir sisa kelereng Andi sekarang? Jawabnya adalah 2/7 dari 35 sama dengan 2/7 kali 35. Sama dengan 2 kali 35/7 sama dengan 70/7 sama dengan 10. Ingat, untuk mengalihkan pecahan dengan bilangan asli, cukup kita kalikan pembilangnya dengan bilangan asli. Nah, jadi 2 kali 35 sama dengan 70, penyebutnya 7. Sehingga 70/7, 70 dibagi 7 sama dengan 10. Jadi sisa kelereng Andi sekarang adalah 10 butir. Contoh yang kedua. Hasil panen padi Parian adalah 4 kuintal, sebanyak 1/5 bagian disimpan untuk makan keluarganya sehari-hari dan sisanya akan dijual. Berapa kilogram padi yang akan dijual oleh Parian? Jawabnya adalah 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Maka 4 kuintal sama dengan 4 kali 100 kilogram sama dengan 400 kilogram. 1/5 dari 400 sama dengan 1 kali 400 per 5. Sama dengan 400 per 5 sama dengan 80 kg. Nah, inilah untuk makan keluarga Pak Rian sehari-hari. Padi yang dijual 400 kg kurang 80 kg sama dengan 320 kg. Jadi, padi yang akan dijual Pak Rian adalah 320 kg. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak ibu paham dan mengerti dengan semua yang sudah ibu jelaskan. Sekarang kita masuk pada tugas kita hari ini. Ada 4 tugas yang harus anak ibu kerjakan. Yang pertama yaitu urutkan pecahan 0,25, 11 per 2, 3 per 5, 40% mulai dari yang terkecil. Yang kedua, urutkan pecahan 65%, 0,48, 13 per 8, 12 per 5, 4 per 5 mulai dari yang terbesar. Yang ketiga, setiap hari Mika mendapat uang saku sebesar Rp4.000. Sebanyak 1/2 bagian dari uang sakunya ia tabung. Berapa banyak uang yang ditabung Mika selama 5 hari? Pak Salim membeli TV merek Samsung seharga Rp2.800.000. Jika Pak Salim mendapat potong harga 4%, berapa rupiahkah uang yang harus dibayar oleh Pak Salim? Ini tugas anak ibu di rumah dengan bimbingan orang tua. Ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu esok hari. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata ibu ucapkan, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.